Salam kerahiman. Hari ini 1 Mei kita akan mulai dengan pembahasan yang akan kita lakukan bersama-sama. Saya harap ini bisa terus dilakukan selama 1 tahun. Kita sama-sama berdoa ya. Seperti yang lalu sudah saya katakan, kita akan bahas sama-sama. Kita akan mulai dari doa pembukaan. Doa pembukaan selalu diambil dari diary nomor 1570. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan baca dari teks dari nomor 23a. Kita baca dulu teksnya sama-sama. Menjelang akhir tahun pertama novisiatku, kegelapan mulai membayangi seluruh jiwaku. Aku merasakan tidak ada penghiburan dalam doa. Untuk dapat bermeditasi, aku harus berusaha sekuat tenaga. Ketakutan mulai melanda hatiku. Semakin dalam aku merenungi diriku, semakin aku tidak menemukan apa-apa selain kesedihan yang mencekam. Aku pun dapat melihat dengan jelas kekudusan Allah yang agung. Aku tidak berani mengangkat mataku kepadanya, tetapi merebahkan diriku ke tanah ke bawah kakinya dan memohon belas kasih-Nya. Hampir 6 bulan jiwaku berada dalam keadaan seperti ini. Di saat-saat yang sulit ini, Muder pembimbing kami yang terkasih membesarkan hatiku, tetapi semakin hari penderitaan itu semakin berat. Tahun kedua novisiat sudah semakin dekat. Setiap kali merenungkan bahwa aku harus mengikrarkan kaul-kaulku, jiwaku merasa ngeri. Aku tidak dapat memahami apa yang sedang aku baca. Aku tak dapat bermeditasi. Aku merasa bahwa doa-doaku tidak berkenan di hati Allah. Aku merasa bahwa dengan menghampiri sakramen-sakramen kudus, aku bahkan semakin mendukakan Allah. Tetapi kendati semua itu, bapak pengakuanku tidak mengizinkan aku melewatkan satu komuni kudus pun. Allah sedang bekerja dengan sangat aneh di dalam jiwaku. Aku tidak memahami sama sekali tentang apa yang dikatakan bapak pengakuanku kepadaku. Kebenaran-kebenaran iman yang sederhana pun menjadi sulit aku mengerti. Jiwaku sangat sedih, tidak mampu menemukan penghiburan dimanapun.
Itu yang kita mau bahas bersama-sama. Jadi di sana Suster Faustina katakan, menjelang akhir tahun pertama novisiatku. Masa novisiatnya Suster Faustina itu adalah tahun 1926 sampai 1928. Menjelang akhir tahun pertama novisiatku, kegelapan mulai membayangi seluruh jiwaku. Di situ antara lain dikatakan tidak ada penghiburan di dalam doa. Ada ketakutan, ada kesedihan yang mencekam. Itu yang dialami oleh Suster Faustina. Dan ternyata di situ dikatakan lagi bahwa semakin hari penderitaan itu menjadi semakin berat. Dan dia alami ini selama 6 bulan. Lanjut lagi, Suster Faustina katakan, kalau aku merenungkan ikrar-ikrarku, dia juga menjadi semakin ngeri. Karena ada satu peristiwa, katakan, waktu dia mengenakan baju biara, Faustina itu pingsan. Temannya mengganggu dia. Waduh, kenapa kamu pingsan? Kamu susah ya melepaskan kehidupan duniawi. Tapi akhirnya suster itu tahu bahwa pada waktu Faustina mengenakan pakaian biara, di situ Faustina dikasih lihat apa-apa saja yang akan dia alami. Sehingga dia pingsan. Faustina waktu itu awalnya namanya Helena Kowalska. Pada waktu dia pakai baju biara, nama susternya adalah Suster Maria Faustina Kowalska. Kalau arti dari Faustina itu artinya adalah yang diberkati, yang beruntung, dan bahagia. Itu sedikit tentang nama Suster Faustina. Nah, saya mau cerita sedikit tentang Suster Faustina. Jadi pada tanggal 1 Agustus tahun 1925, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya dia masuk biara. Dia diterima di biara, di kongregasi suster-suster Bunda Maria Berbelas Kasih. Pada waktu dia diterima, dia bilang sama Tuhan, waktu dia melangkahkan kakinya yang pertama masuk ke biara, dia bilang sama Tuhan, saya serasa masuk ke dalam surga. Tapi 3 minggu kemudian, dia bilang, saya mau meninggalkan biara ini. Nggak cocok sama saya. Karena ternyata kongregasi tersebut adalah lebih fokus kepada melayani para gadis wanita yang perlu direhabilitasi, yang hidupnya kurang benar, sehingga secara iman perlu direhab dan diberi kepandaian-kepandaian prakarya supaya dia nanti bisa berkarya. Sedangkan Suster Faustina merasa saya harus masuk biara yang lebih ketat, yang hidupnya doa. Jadi dia punya rencana untuk bilang ke muder kepala untuk dia mau meninggalkan biara tersebut dan mau pindah ke biara lain. Tapi Tuhan bikin sedemikian rupa, dia tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan muder. Sampai akhirnya Yesus yang datang kepada Suster Faustina. Kita bisa baca di nomor 19. Tak lama kemudian cahaya terang benderang meliputi kamarku, dan pada gorden aku melihat wajah Yesus yang sangat bersedih. Ada luka segar pada wajahnya, dan air mata yang deras tercurah pada selimut penutup tempat tidurku. Tanpa memahami apa arti semua itu, aku bertanya kepada Yesus, Yesus, siapa yang telah menyakiti engkau sedemikian? Dan Yesus menjawab, engkaulah yang akan menyebabkan rasa sakitku ini kalau engkau meninggalkan biara ini. Ke tempat inilah aku memanggilmu, bukan ke tempat lain. Dan di sini aku telah mempersiapkan banyak rahmat bagimu. Jadi dengan melihat tampilan Yesus yang sangat menderita, dia tahu bahwa kalau dia meninggalkan biara tersebut, maka Yesus akan menderita karena Yesus mau Suster Faustina ada di biara tersebut dan sudah menyiapkan banyak rahmat. Begitu pula mungkin kita bisa refleksi dengan kehidupan kita sekarang. Enggak sesuai dengan apa yang kita mau, enggak sesuai dengan rencana kita.
nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi inilah fakta yang terjadi. Dan Yesus katakan pada Faustina, ke tempat inilah aku ingin kau ada, karena banyak rahmat yang ingin aku bagikan, yang ingin aku berikan. Jadi kita bisa refleksi dari kejadian ini. Nah, karena Suster Faustina itu pangkatnya rendah, dia cuma sekolah sampai kelas 3 SD, itu pun umur 12. Dia sekolah umur 15, dia harus sudah selesai supaya tempatnya bisa diberikan kepada anak-anak kecil yang lain. Dia kerja di dapur, ada suster yang sakit. Suster-suster di sana mulai komplain. Ini tugas siapa nih? Kalau ada yang sakit siapa yang gantiin nih? Gitu ya. Tapi Suster Faustina katakan, ayo usahakan jangan sampai kita kehilangan kekudusan. Karena adanya masalah ini. Masalah siapa yang harus tanggung jawab? Karena ada suster yang tidak masuk. Karena ada suster yang sakit. Tapi Suster Faustina bilang, ayo kita kerja untuk senangkan Tuhan. Jadi bukan ngeributin ini tanggung jawab siapa, tapi buanglah kesempatan-kesempatan kalau kita gara-gara itu menjadi tidak kudus. Begitu pula dengan keadaan kita sekarang. Jangan salahin siapa-siapa, jangan ngeluh, jangan komplain, tapi ayo kita lakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Ada satu cerita lagi, dia waktu kerja di dapur, dia itu punya tugas untuk mencuci kentang di panci yang besar. Karena dia lemah, dia sakit, pada waktu dia membuang air dari panci besar itu, setengah dari kentang itu ikut keluar dari panci itu, jadi kotor lagi. Jadi dia bilang sama Tuhan Yesus, harusnya dia punya kekuatan supaya kerja dia nggak seperti itu, kerja dia jadi lama. Tapi dia bukan komplain, dia cuma merasa bahwa kalau saya punya kekuatan lebih, pasti hasil kerja saya menjadi lebih baik. Kemudian Yesus katakan, kamu tetap kerja seperti biasa, saya akan tolong kamu. Nah, jadi dia percaya, dia semangat, dia angkat pancinya, dia heran loh, kok pancinya ringan. Waktu dia buka, ternyata di dalam itu bukan kentang lagi, tapi adalah bunga mawar. Dan di situ dia dengar, yang kamu buat itu adalah menjadi suatu persembahan buat aku seperti engkau mempersembahkan bunga mawar. Di sini disimpulkan lagi bahwa pekerjaan berat, pekerjaan yang sepele, pekerjaan yang sepertinya nggak ada manfaatnya, tapi kalau dilakukan dengan kesungguhan, dengan niat yang baik, bukan mengeluh tapi ingin memberikan yang terbaik, buat Tuhan itu menjadi suatu persembahan seperti kita mempersembahkan bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang wangi kepada Tuhan. Itu sedikit cerita ya. Nah, di sana kita balik lagi ke teks tadi. Faustina merasa percuma doa, percuma ya, tapi Bapak pengakuannya katakan, jangan melewatkan satu komuni kudus pun. Jadi walaupun kita merasa putus asa, merasa tidak berdaya, merasa gagal, merasa tidak ada solusi, merasa jalannya buntu, jangan melewatkan komuni kudus satu kali pun. Usahakan sesering mungkin, sedapat mungkin tetap menerima komuni kudus. Menerima Yesus masuk ke dalam diri kita, supaya kita bisa menimba kekuatan dari kehadiran Yesus di dalam hati kita. Dan di sana Faustina juga katakan, aku tidak memahami sama sekali tentang apa yang dikatakan Bapak pengakuanku padaku, tapi Faustina katakan Allah sedang bekerja dengan sangat aneh di dalam jiwaku. Allah sedang bekerja dengan sangat aneh di dalam jiwaku. Kata-kata ini pun berlaku untuk kita semua. Allah sedang bekerja di dalam hati kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, secara aneh. Dengan melihat suasana yang ada ya, coronavirus, hanya dengan coronavirus bisa kita lihat dampaknya tuh seluruh dunia terdampak. Dan mari kita renungkan, mari kita refleksi diri kita masing-masing. Allah juga sedang bekerja dengan sangat aneh di dalam jiwaku.
Kita hening. Saya akan tutup dengan doa singkat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas saat ini di mana kami boleh merenungkan, boleh belajar dari Suster Faustina apa yang dia alami. Ada saat gelap, ada saat kelam, ada saat tidak berdaya, tapi kami tetap mau bersandar padamu, kami tetap mau mengandalkan Engkau, dan kalau Engkau sedang bekerja dalam jiwaku Tuhan, mampukan kami juga untuk mengerti rencanamu dan bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.